A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini pertemuan yang ke-112 fikih tematik 13 Desember, Sabtu 13 Desember 2025, 22 Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, 67 hari lagi menuju bulan Ramadan, 97 hari lagi Idul Fitri, 164 hari lagi Idul Adha. Mudah-mudahan panjang umur ya Bapak Ibu ya, sampai ketemu Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di pertemuan fikih tematik ke-112 kali ini kita akan bahas masalah nasab ya. Permasalahan nasab ini cukup penting. Ada beberapa hal yang kita akan kaji dalam hal ini ya, yaitu mengenai kedudukan nasab dalam Islam, pentingnya nasab dalam Islam, sumber penetapan nasab itu apa saja, kasus-kasus nasab yang klasik yang udah biasalah dari dulu udah ada ya, lalu kasus-kasus nasab kontemporer, dan yang cukup ramai sekarang ini permasalahan nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini keturunan Rasul ya, keturunan Nabi. Dipertanyakan nasabnya khususnya di Indonesia. Beberapa referensi fikih yang kita pakai. Yang pertama kita lihat urgensi nasab dalam Islam. Nasab itu hubungan keturunan yang sah menurut syariat Islam antara seorang anak dengan ayah, dengan ibu, seterusnya ke atas ya, itu nasab. Ada juga yang menyebutnya kalau ke atas itu namanya nasal, kalau ke bawah baru nasab ya. Bapak punya kakek, punya ayah kakek, itu nasab, itu nasal. Kalau bapak punya anak cucu itu nasab gitu. Nasab menjadi penting karena untuk menentukan jalur darah setiap orang, sangat berpengaruh terhadap hal-hal seperti apa saja. Perwalian dalam nikah itu penting, perwalian dalam harta ya, hadonah hak asuh anak, waris, nafkah, mahram, aurat, hubungan antar klan famili dan gelar keturunan. Itu sangat penting. Permasalahan nasab ini merupakan ruang lingkup kajian fikih munakahat. Jadi masuknya ini ranahnya ranah fikih munakahat sebenarnya. Dan al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum kekeluargaan dalam Islam. Bangsa Arab menjadi pelopor nasab yang sangat baik karena menggunakan nasab sebagai pengelompokan kabilah. Di zaman Rasul itu Quraisy itu suku besar, Pak. Di dalam Quraisy itu adalah ada sub-suku lagi. Ada sub-subnya lagi. Ada nanti Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Umayyah, Bani ya apa itu yang
apa Bani Khuza'ah, ya, Bani Ka'ab dan seterusnya. Itu bani-bani itu keturunan-keturunan. Itu sangat kuat tuh bangsa Arab, Pak. Bani Hashim dengan Bani Umayyah itu dua klan suku yang berbeda. Dalam beberapa tradisi di Indonesia, nasab mencakup ke atas melalui jalur ayah patrilineal, dan ada juga yang pakai jalur ibu matrilineal dengan menggunakan sistem marga. Ya, kalau di apa yang kuat itu marga antara lain di Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, ya. Apa ya di Batak itu cukup luar biasa marga itu, Pak. Dan di Sumatera Barat juga begitu. Di Minahasa juga sama, Pak, ya. Manado itu dan sekitarnya itu, Sulawesi Utara itu marga-marganya ada yang Makahenggeng, ada yang Mokodompit, ada apa lagi itu, ya. Ya, itu beberapa Manopo, ya, itu marga-marga. Juga di Ambon, ya, ada Marasabesi, ya. Itu nama-nama istilah-istilah marga lah. Nah, kalau di Jawa Barat itu mungkin ada Tubagus, kalau di Banten ya dengan Raden, itu biasanya pakai nama itu aja di depan. Nah, di tanah Sunda dan Banten dengan Raden dan Tubagus. Ini nggak boleh sembarangan, Pak. Pakai di depan pakai gelar RD. RD itu singkatan Raden, nggak boleh. Itu harus benar-benar nyambung nggak nasabnya ke keturunan keraton ke Prabu Siliwangi gitu ya, atau mungkin ke Cianjur, ke Banten, atau ke Pangeran Jayakarta, atau ke lebih jauh lagi ke Sunan Gunung Jati. Itu Raden. Kalau untuk Banten Tubagus disingkat TB. Ya, T besar, B kecil. Ya, kalau perempuannya apa? Kalau di Banten Ratu. Ya, Tubagus dan Ratu. Nah, beda dengan TB Simatupang, Pak, ya. Kalau TB Simatupang itu T-nya besar, B-nya besar. Simatupang itu dia orang Batak. Nah, itu bukan Tubagus Simatupang, kok aneh. Tapi orang Banten gitu ya. Orang Batak tapi kok pakai gelar Banten Tubagus. Ternyata TB itu T besar, B besar. Itu adalah singkatan Tahi Bonar Simatupang. Beliau itu konon beberapa ceritanya ketika lahir bersama dengan tahi ibunya keluar gitu, Pak. Jadi disebut Tahi Bonar katanya. Itu pahlawan nasional. Nah, di tanah Sunda dan Banten itu urutan nasab yaitu bapak kita nih ya punya bapak di atas kita, kakek di atasnya lagi, buyut, bau, janggawareng, udek-udek, gantung siwur, silih siwur. Itu teh bagusnya apa itu teh kalau bisa bapak, kakek, buyut, bau, janggawareng, udek-udek, gantung siwur, silih siwur. 8 aja. Udah hebat, Pak, kalau Bapak bisa tahu 8 ke atas itu. Ya. Ya, tapi artinya bukan berarti kewajiban, hanya itu menjaga tradisi juga, Pak. Menjaga tradisi, menjaga nama baik keluarga sehingga tahu, oh ternyata saya dengan dia masih ada hubungan darah. Sepupu jauh gitu. Ya, bisa jadi Pak kita ini ada yang satu nasab di atas kita. Ya, kalau paling jauh Nabi Adam ya jauh banget itu mah ya. Tapi artinya kita nih satu nasab. Tapi yang pasti nenek saya dengan neneknya Bapak itu sama-sama nenek-nenek gitu. Jadi itu bisa jadi Pak, dengan adanya jalur itu kita akan cobalah Bapak lacak, Pak ya. Lacak gitu. Pasti kita akan nemukan itu. Nah, ini penting ya dalam hal ini. Kemudian dalil menjaga nasab
Al-Ahzab ayat 5, perintah memanggil anak angkat dengan nama ayah mereka sebagai sebuah bentuk keadilan. Nanti ada kajian khusus tentang anak angkat ya. Jadi anak angkat itu tidak boleh dipanggil dengan nama ayah angkatnya, harus dengan nama ayah kandungnya. Kemudian An-Nisa ayat 1, perintah menjaga silaturahmi disejajarkan dengan perintah takwa. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu kalimat ini biasanya An-Nisa ayat 1 dipakai untuk para penghulu kalau memulai acara pernikahan biasanya. Ya, An-Nisa ayat 1 ini. Di situ ada kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta satu sama lain kepada Allah, serta takutlah kepada rahim, takutlah kepada silaturahim. Artinya jaga silaturahim ya. Al-Furqan 54, bahwa Allah yang menciptakan manusia dari air dan memberi mereka keturunan hubungan pernikahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, haram surga bagi orang yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, Pak. Ya tadi, dia nggak berhak punya gelar Raden, tapi supaya kelihatan hebat di depannya pakai Raden. Itu nggak boleh, Pak. Dia bukan keturunan Tubagus, tapi mencantumkan Tubagus di depan namanya, nggak boleh. Raden itu ada silsilahnya. Kalau gudangnya Raden di wilayah Bogor ini ada di daerah Sukaraja, Cimahpar. Oh, itu gudangnya Raden semua tuh. Ya, banyak keturunan Raden karena mereka dari nasabnya dari Cikundul, Cianjur. Ya. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, perintah mempelajari nasab agar terjaga silaturahmi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, perintah memperbagus nama, karena kelak di akhirat kita akan dipanggil dengan nama itu. Jadi bagusin nama aja. Tentu kan nama bagus ini bukan berarti harus sesuai dengan selera seorang siapa, tergantung daerah itu aja. Ya, mohon maaf tanpa merendahkan satu marga pun, misalnya seperti kata si Raja Guguk itu jangan ditafsirkan seperti anjing, bukan, Pak. Si Raja Guguk bukannya anjing itu, ya. Ada cerita tersendiri. Ya. Tadi Marasa Besi di Ambon, itu bukan ini orang kuat amat besi, bukan. Itu ada makna tersendiri. Ya. Nah, kita makanya bagusin nama anak. Kalau punya anak, jangan sembarangan ngasih nama. Pakai Muhammad bagus ya. Pakai apa itu namanya? Pakai nama-nama Nabi, Ilyas, Syuaib, apalagi Sulaiman ya. Atau pakai Al-Asmaul Husna, Pak ya. Pakai Abdu depannya, Abdur Rahman, Abdur Rahim ya. Tapi bagus-bagus Abdurrahman dipanggil Oman, Pak Oman. Nama-nama bagus Abdurrahim dipanggil Ohim. Bagus-bagus Abdur Rashid dipanggil Ocit. Boleh pakai nama malaikat, boleh, Pak. Jibril. Kalau perempuan itu Gabriela, kalau laki-laki Jibril. Gabriel gitu ya. Atau Michael kalau laki-laki, kalau perempuan Michelle. Tapi nggak ada yang mau ngasih nama anak Israel, tidak ada, karena serem dia nanti. Kalau kakeknya lagi dirawat di RSUD, Israel datang, itu Israel datang gitu ya. Jadi bagusin nama anak. Nanya, Pak, kalau pengen punya anak, punya cucu, sebelum ngasih nama itu kalau bisa nanya dulu sama ahli bahasa. Kalau mau pakai bahasa Arab, nanya sama ahli bahasa Arab. Jangan sampai salah kaprah ya. Ada sebuah cerita dari guru saya itu bahwa dulu ada jemaahnya gitu ya yang punya anak kembar perempuan. Nah, itu mungkin tidak nanya dulu sama guru, sama ustadz. Langsung dia buka Al-Quran, dia cari nama yang bagus buat anak perempuannya ini.
Dapatlah di surat Al-Bayyinah Pak, yaitu khairul bariyah dan syarrul bariyah. Ya dia beri nama dengan nama itu. Kalau khairul bariyah sih bagus, tapi yang jelek itu syarrul bariyah kan gitu. Negatif itu kan. Nanya dulu sama ustaz, sama kalau supaya paling nggak minta rekomendasi nama gitu ya. Apa saja nama cocok. Nah, pandangan ulama Pak tentang hal ini. Ijma ulama, menjaga nasab termasuk perkara doruriyat, perkara pokok ini, ya, yang terhimpun dalam maqasid syariah. Tujuan syariat diterapkan, yaitu salah satunya hifdzun nasab. Ada 5 Pak ya, maqasid syariah ini. Kita beragama menjalankan syariat ini ada 5 tujuan. 1, hifdzuddin, menjaga agama. 2, hifdzul akal, menjaga akal. 3, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Dan 1 lagi, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nanti kapan kita bahas tentang 5 ini ya. Ini penting sekali nih. Nah, salah satunya hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi masalah nasab ini nggak boleh diabaikan. Bukan cuma sekedar apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah keturunan, tapi penting. Ya, mengubah atau mencampur adukan nasab adalah haram mutlak. Antara si A dengan si B dicampur-campur nasab, diganti-ganti, ditukar-tukar nasab, tidak boleh. Faktor keturunan nasab menjadi salah satu sebab atau alasan menikahi perempuan. Ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, tunkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Kata Nabi, li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha, gitu ya. Perempuan dinikahi karena 4 hal. 1, karena kecantikannya. 2, karena kedudukan atau nasabnya. Kemudian yang 3, karena hartanya. Dan yang 4, karena agamanya. Tapi Nabi bilang pilih yang mana? Pilih yang agamanya, gitu ya. Karena kalau dengan agamanya dipilih, seorang laki-laki akan beruntung. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Ini pandangan ulama ya. Sebab menikahi seorang perempuan itu faktornya itu. Ya pengennya sih 4-4-nya sih Pak ya dapat ya. Gitu. Atau punya 4 istri masing-masing punya ciri berbeda. Itu yang berbahaya tentu saja ya. Nah, kemudian siapa nasab yang paling mulia Pak di muka bumi ini? An-nasab asy-syarif. Nasab paling mulia adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling mulia, paling bersih. Sudah dicek oleh para ulama dan kitab-kitab nasab, beliau itu nasabnya paling bersih. Dalam sebuah syair di kitab Maulid, di kitab Barzanji Syaraful Anam diterangkan ini kalimatnya ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada saunan li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum arub min adamin wa ila abihi wa ummihi. Itu pakai dilakukan pakai sholawat ya. Karena memuliakan Nabi Muhammad, Allah melindungi kakek moyangnya yang istimewa demi memelihara nama baik Nabi. Mereka semua tuh tidak ada yang berzina, serta tidak ada yang terkena aib zina dalam nasabnya, dari mulai Nabi Adam hingga ayah dan ibunya. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai dengan ayah ibunya itu kakek moyang Nabi semua melalui proses pernikahan, akad nikah yang sah, nikah yang sah, nikah yang sah. Ya tentu dengan syariat-syariat di masa itu ya. Nikah yang sah, nikah yang sah, sampai bapak ibunya yaitu Said Abdullah dan Sayyidah Aminah. Itu 2 orang perjaka perawan paling ganteng dan paling cantik di Mekah Pak. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa Said Abdullah bapaknya Nabi itu paling ganteng di kota Mekah. Sampai-sampai gadis-gadis Mekah itu kalau ngelihat Abdullah ya, dia lagi buka jendela nih, gadis Mekah, Abdullah lewat pingsan Pak. Itu saking gantengnya. Ya, kalau kita mungkin ngelihat artis Korea begitu kali ya. Nah, kalau kita juga mungkin lewat di depan rumah perempuan teriak-teriak, utang bayar gitu ya. Ini saking gantengnya Said Abdullah.
Ya makanya Allah memilihkan beliau untuk dijadikan ayah Nabi ya. Dan usianya nggak panjang, hanya 18 tahun ya, sudah meninggal. Bagaimana nasab Nabi ini Pak ya? Dalam riwayat yang terkuat ini nasab beliau sampai Nabi Adam. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat, nanti ada di share nanti ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama kakek Nabi Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah bin Hashim ya, buyut Nabi itu namanya Hashim, nama aslinya Umar bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ini yang disebut-sebut sebagai cikal bakal Quraisy. Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah Adnan ini itu bapak moyangnya bangsa Arab ya, artinya Arab modern itu dari Adnan. Adnan ini kalau dalam kitab Tijan Daruri dikatakan beliau satu masa dengan Nabi Musa, tapi nggak pernah ketemu Nabi Musa tentunya ya, satu masa. Adnan bin Uda bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Bin Tarih itu bapaknya Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Azar. Bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Syalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh. Jadi Sam itu adalah anak Nabi Nuh yang selamat di antara 3 anak Nabi Nuh, 4 anak Nabi Nuh kan. Nabi Nuh itu punya 4 anak laki-laki. Yang selamat itu Sam, Ham, Yafith. Kalau kalau satu lagi Kan'an itu tenggelam. Kan'an ya. Yang selamat 3 ini. Sam, Ham, Yafis. Sam ini nanti dia ini kan ganteng Pak ya, hidungnya mancung, agak sedikit bule begitu. Nah itu dia menurunkan bangsa Arab, bangsa Eropa gitu ya. Kemudian kalau Ham ini kulitnya agak hitam, dan rambutnya agak sedikit ikal. Dia menurunkan bangsa Afrika. Kemudian kalau Yafis itu kuning langsat, matanya agak sedikit sipit, dia menurunkan bangsa Asia gitu ya. Kalau India itu percampuran antara Sam dengan Yafis ini. Nah, jadi kita ini kalau diurut-urut ya mungkin nyambung ke Yafis ya. Yafis itu. Kemudian bin Lamik bin Matu Shalah bin Ahnuh ini Idris, Nabi Idris. Bin Yar bin Malayil bin Qainan bin Yanish bin Shith. Nah, Shith, Nabi Shith. Nah, Shith bin siapa? Bin Adam. Ini luar biasa kalau kita bisa hafal nama kita sampai ke atas Nabi Adam, keren ya. Nah, ini ya. Bin Adam. Tapi tentu ulama beda pendapat saat pas posisi Adnan, jalurnya beda-beda, tapi semua sama ke Ibrahim, terus ke Nuh, lalu ke Nabi Adam. Itu nasab paling mulia di muka bumi. Sumber penetapan nasab, 1 pernikahan yang sah, jelas ya, nikah yang sah udah pasti itu anaknya. Terus pengakuan ayah dengan adanya ikrar dari ayah itu bisa diakui. Lalu persaksian syahadah dari kesaksian beberapa pihak dinyatakan anak ini adalah anak si laki-laki itu. Melalui khobar mutawatir, berita yang sudah diketahui umum bahwa dia memang betul keturunannya. Nah, ini diantaranya para habaib ini nanti yang ketika terjadi kontroversi itu salah satunya yang dipakai oleh habaib itu khobar mutawatir. Ya anak keturunan Rasulullah itu ya terus berlangsung sampai hari ini. Keputusan hakim, kalau nanti dalam pengadilan diputuskan seperti itu, ada buktinya, ada saksinya jelas, bisa diputuskan jadi anaknya. Nah, kemudian ada teknologi modern seperti DNA ya. Itu teknologi yang canggih ya, untuk menentukan nasab seseorang. Ini diantara bentuk-bentuk penetapan nasab. Kita lihat berikutnya kasus nasab klasik. Apa yang paling ramai dari dulu itu? Anak hasil zina ya. Gimana cara penentuannya Pak? Anak hasil zina ini
Itu bukan anak haram Pak ya. Yang haram tuh siapanya? Ya, perbuatan bapak ibunya gitu. Anaknya mah nggak haram. Dinasabkan kepada ayah biologisnya Pak. Jika terjadi akad nikah antara ayah biologis dengan ibu anak itu. Jadi kalau misalkan setelah berzina ya hamil, maka yang menikahi si anak, si laki-laki, si perempuan ini adalah laki-laki yang menghamilinya, tanggung jawab lah. Itu bisa dinasabkan Pak kepada bapak biologis, asalkan dilakukan sebelum anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan sejak akad nikah. Ya artinya sesegera mungkin. Kalau kategorinya 9 bulan, berarti sebelum 3 bulan gitu kehamilan. Tapi itu harus cepat mungkin lah, karena itu bisa berbahaya ya bagi keturunannya itu, bagi anaknya itu. Dan biasanya poin pertama ini yang paling sering, naudzubillah ya, paling yang suka dilakukan, solusi yang dilakukan oleh sebagian orang ya, yang naudzubillah terjadi hamil di luar nikah ya. Ayah biologisnya bisa diakui. Terus dinasabkan kepada lelaki yang menikahi ibunya selain ayah biologis, dengan catatan sama, akad nikah dilakukan sebelum anak tersebut dilahirkan minimal 6 bulan sejak akad nikah. Jadi bisa Pak diakui oleh ayah yang laki-laki yang tidak menghamili ibunya, tapi asalkan masih di bawah 3 bulan, di bawah ya, masih usia belia banget kehamilannya, digauli oleh si laki-laki itu, maka nanti anak itu menjadi anak dia gitu ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa kalimatnya apa di dalam hadis tersebut, al walad lil firash, anak itu milik suami sah yang menikahi ibunya, yang menggauli ibunya di ranjang gitu ya. Jadi bahasanya firash itu ranjang, anak itu menjadi suami, menjadi anak sah milik suami si ibu itu yang menikahinya ya. Jadi patokannya adalah 6 bulan sebelum akad nikahnya, itu paling minimal 6 bulan sebelum sejak akad nikah kelahirannya ya. Tapi tentu saja dalam hal ini tuh solusi secara hukum. Tapi kalau dosanya gimana? Dosanya harus taubatan nasuha Pak ya. Jika akad nikah melewati masa itu ya, misalnya kurang dari 6 bulan, baru nikah pas kandungan usia 7 bulan, ya udah, maka nasab hanya diakui kepada ibunya, bukan ayah biologis maupun orang lain, kecuali dengan ikrar atau sumpah li'an di pengadilan. Nantinya kalau ada sumpah ikrar, ada bersumpah di depan pengadilan, saya bersumpah kata seorang ayah ya, anak ini adalah anak saya karena saya menggauli ibunya begini, maka itu bisa diakui Pak. Tapi kecil sekali Pak itu. Ya, mana ada laki-laki yang mau mengakui anak hasil hubungan orang lain gitu. Itu kategorinya minimal 6 bulan sejak akad nikah kelahiran itu. Konsekuensinya kalau dia anak perempuan, wali nikahnya kelak adalah wali hakim dan tidak mendapat hak waris dari ayah biologis maupun orang lain yang menikahi ibunya. Kalau lewat dari itu ya, misalnya tadi menikahi ibunya sudah usia 4 bulan kandungan, wah udah lewat ya. Jadi waspada sekali nih tentang masalah ini ya. Yang dipakai di Indonesia begitu, ketika nanti menikah, si anak perempuan ini akan ditanya, mana surat nikah, buku nikah bapak ibu kamu, ditanya dulu oleh KUA, dibawa nanti buku nikahnya, dilihat antara akte kelahiran si anak ini sama buku nikah bapak ibunya, kok ada beda, dilihat, dicek, oh ternyata jarak antara nikah bapak ibu dengan kelahiran dekat sekali ya. Kok bulan Januari nikah, bulan Maret sudah melahirkan. Nah, ini gimana ceritanya? Maka KUA nggak mau ngambil resiko, dia langsung akan bilang, maaf ya adek nanti wali nikahnya kami dari pihak KUA, kepala KUA. Gitu. Tapi bapak jangan curigation dulu ya, ya. Curiga dulu ketika melihat ada orang yang dinikah, yang wali nikahnya adalah
KUA, Bapak Amil, Bapak Penghulu, langsung bisik-bisik, kok Pak Amil sih? Kan bapaknya ada. Jangan-jangan. Nah, jangan begitu, kan? Jangan begitu. Karena boleh Pak mendelegasikan tugas wali, mewakilkan bahasanya, mewakilkan wali nikah kepada orang lain, boleh, gitu ya. Nanti wali nikah juga si penghulu akan nanya, Bapak mau diwalikan langsung oleh Bapak atau oleh kami? Ya diwakilkan oleh kami. Ya saya langsung lah, gitu ya. Itu bisa. Bahkan kepada seorang tokoh agama boleh diwakilkan, mewakilkan. Misalnya Bapak menikahkan anak perempuan, terus ada seorang kiai besar nih, gurunya Bapak lah ya, yang dimuliakan gitu. Pak Kiai, mohon dengan sangat Bapak Kiai kiranya berkenan mewakilkan menikahkan putri saya, begitu. Mewakilkan saya sebagai wali, boleh Pak. Nanti akadnya akad wakalah, gitu ya. Tapi kalau tak biasanya kalau pakai KUA tadi, yaitu karena faktor zina itu. KUA nggak mau nantinya, karena kalau nanti anak itu hasil zina, dia nikah lagi, maka pernikahannya bisa kena hukum zina lagi Pak, terus karena akadnya tidak sah. Ya, ini anak hasil zina, ini permasalahan klasik lah dari dulu ya. Mudah-mudahan Allah melindungi anak keturunan kita ya dari perbuatan zina tersebut. Lalu berikutnya anak angkat adopsi, namanya tabani. Anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya secara mutlak, nggak boleh. Dia harus dinasabkan kepada ayah kandungnya, atau kalau nggak diketahui ayah kandungnya, bin Adam, itu aja. Jika akan disebut nama ayah angkatnya boleh, tetapi dengan redaksi anak angkat Bapak Fulan, bukan anak kandung Bapak Fulan. Itu bahaya sekali Pak. Anak angkat tidak bisa menerima waris dari ayah angkat, tidak bisa diwalikan oleh ayah angkat, kecuali jika ayah angkatnya termasuk kategori wali nasab, misalnya pamannya sendiri. Ya itu lain urusan ya. Kebetulan si anak perempuan ini bapak ibunya meninggal, diurus sama pamannya, paman kandungnya dia, ya iyalah, itu mah jelas walinya ya. Tapi kalau dia diadopsi oleh orang luar di nun jauh di sana, itu nggak bisa jadi wali. Ada Pak, saya pernah dapat undangan pernikahan dari seorang ya. Itu begitu dilihat Fulan akan menikah dengan Fulana. Fulan ini adalah putra kandung Bapak Fulan. Itu padahal orang udah rame tahu itu anak angkat gitu. Berani-beraninya gitu ya. Gak boleh Pak. Nabi aja ditegur loh. Siapa anak angkat Nabi itu? Zaid bin Harithah. Ditegur Nabi oleh Allah langsung, gak boleh. Awalnya memang masih diperbolehkan, tapi setelah turun ayat itu gak boleh. Awalnya nyebutnya Zaid bin Muhammad. Ya, Nabi ditegur sehingga dikembalikan Zaid bin Harithah ke bapaknya itu. Kemudian kasus nasab kontemporer yang ya ada di masa-masa sekarang inilah. Bayi tabung ya. Jika sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, maka anak yang dihasilkan sah dan bernasab kepada ayah ibunya. Kalau sperma dan ovumnya dari bapak ibunya, ya artinya memang kandung gitu. Hanya rahimnya di luar itu. Jika sperma berasal dari donor orang lain, hukumnya haram, tidak sah, tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ya, bapaknya si Fulan, ovumnya dari ibu yang lain, perempuan yang lain tidak boleh Pak, haram. Karena berarti itu zina jarak jauh itu kalau kayak gitu. Ya. Tidak boleh ya, secara tidak langsung mempertemukan sperma dan ovum tanpa akad nikah yang sah. Kemudian tes DNA diakui dan dapat menjadi alat bukti secara sains status nasab seseorang anak dengan prosedur melalui proses persidangan perdata. Jadi tes DNA ini hanya sebagai alat bukti. Setelah dilakukan tes DNA ternyata identik, maka udah langsung bisa ditetapkan. Ya,
dikarenakan identik maka ditetapkan anak tersebut adalah anak dari bapak fulan. Kalau tidak identik, anak tersebut bukan dari anak bapak fulan. Ya. Seperti kasus yang belum lama ini kan, mantan gubernur yang cukup ramai waktu itu, masya Allah. Jadi itu sesuatu yang bisa jadi alat. Ya, hanya saja tentu proses-proses lain tidak diabaikan seperti ikrar, sumpah dan sebagainya. Ini sebagai alat saja Pak, di masa sekarang ini. Nah kemudian yang berikutnya, permasalahan nasab Ba'alawi. Ini sangat ramai sekali Pak. Kalau Bapak lihat media sosial itu, aduh, Ba'alawi ini cukup diributkan sekali ya. Ada dua kubu besar. Inti permasalahannya apa sih? Komunitas Ba'alawi yang berarti Bani Alawi. Ba'alawi itu Bani Alawi. Kalau orang Arab tuh pakai ba itu teh Bani Pak. Ba'alawi Bani Alawi. Basyaiban Bani Syaiban. Atau kalau kayak Bapak Anies Baswedan kan Ba Suwaidan, keturunan dari Suwaidan. Kemudian ada lagi Ba apa lagi? Ya. Itu ba gitu pakai Bani Pak. Ya. Sah-sah saja kalau memang kita juga bukan orang Arab mah, pakai anak kita nanti pakai keturunan kita pakai ba gitu boleh. Ba Auladi misalnya. Bani Auladi boleh-boleh aja. Suka ada tuh beberapa pengajian, saya isi pengajian keluarga besar gitu tulisannya Bani apa? Bani Yusuf gitu ya. Bani Hasanuddin. Jadi anak-anak keturunan Bapak Hasanuddin gitu ya. Bani Alawi itu keturunan Alwi bin Ubaidillah atau Abdillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraid bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang di Indonesia dikenal sebagai Habib atau Habaib. Itu dipertanyakan Pak ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah. Jadi dari keturunan Alwinya ini, Alwi bin Ubaidillahnya ini dipertanyakan. Hal ini muncul pada awalnya melalui tesis seorang ulama Banten bernama Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyatakan bahwa Bani Alawi yang ada di Indonesia nasabnya putus dari Rasul pada jalur Ubaidillah. Jadi tadi Rasulullah punya anak Fatimah menikah dengan Ali terus punya Husain punya anak Ali Zainal Abidin, ada Muhammad Al-Baqir di bawahnya lagi, punya anak lagi Ja'far As-Sadiq yang nanti menjadi madhab Ja'fari ya. Kemudian punya Ali Al-Uraid, punya Ali lagi, lalu punya anak Muhammad punya anak Isa punya anak Ahmad. Nah, Ahmad bin Isa ini dipertanyakan. Itu dalam beberapa teks-teks kitab-kitab nasab tidak ditemukan nama itu gitu. Tidak ditemukan. Sehingga menurut Kiai Haji Imaduddin Usman itu habaib Indonesia yang ada di Indonesia putus dari Rasul. Dia cuma orang Arab biasa. Tesis ini menyatakan bahwa tidak terdapat kitab-kitab nasab yang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa tadi. Ditambah dengan kontroversi sebagian habaib yang memiliki sikap yang dianggap kurang baik dalam berdakwah atau menyuarakan kebenaran. Hal ini menjadi bumbu yang senantiasa dibubuhkan dalam kasus nasab. Udah mah diperdebatkan masalah nasabnya, ditambah dengan ya beberapa habaib yang ya boleh dibilang semacam oknum lah ya, dengan gaya-gaya dakwah yang dianggap kurang bagus di Indonesia ini. Para habaib melalui berbagai lembaga atau organisasi seperti Robitoh Alawiyah menegaskan sekaligus menjawab bahwa nasab Bani Alawi diakui para ulama sejak lama. Tercatat secara mutawatir dalam internal mereka dan catatan nasab yang dimiliki. Jadi dua pendapat ini tentu ikhtilaf. Jadi terus ikhtilaf ini antara Bani Alawi ya Robitoh Alawiyah dengan Imaduddin Usman ini. Kelanjutannya gimana perdebatan nasab Ba'alawi ini? Belum terdapat titik temu Pak. Sampai hari ini masih ramai. Ya bahkan digadang-gadang diperkirakan terjadinya kisruh di PBNU sekarang gara-gara ini diantaranya. Selain masalah tambang ya.
Selain masalah tambang, juga karena ada perbedaan pendapat tentang masalah status Ba'alawi ini gitu ya. Sebab di dalam tubuh pengurus PBNU sendiri ada habaib-habaib yang jadi pengurus gitu. Yaitu itulah menjadi salah satu faktor ya. Kemudian perlu difasilitasi ini oleh lembaga ormas tertentu untuk duduk bersama, diskusi ilmiah. Sebenarnya sudah ada Pak beberapa lembaga seperti Kesultanan Banten itu sudah mencoba mendudukkan itu. Tapi nggak hasil, tidak ada hasil yang produktif, malah masih semakin bertajam perbedaannya. Sementara ini beberapa tokoh dan ulama lebih memilih tawakuf. Tawakuf itu no comment. Karena hal ini bisa menimbulkan konflik horizontal. Apalagi para habaib udah biasa dianggap sebagai para ulama, tokoh yang mengisi acara-acara keagamaan. Yang diambil ilmunya Pak. Ya masalah keturunannya sih, ya memang mereka dianggap keturunan Rasul. Jadi mendingan tawakuf aja, no comment aja. Masih terdapat saling sindir dan ejek dalam kasus polemik nasab. Mereka yang tadi karena Kiai Haji Imaduddin Utsman sebenarnya dia penelitiannya ilmiah Pak. Tapi karena dia sering diejek sama pihak Bani Alawi tadi ya, jadi akhirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman juga frontal juga. Dia bilang itu cuma ngaku-ngaku Habib pulang aja ke Yaman, nggak usah balik lagi ke sini. Gitu. Negeri asal kalian Yaman katanya. Dibalik lagi. Imaduddin Utsman itu kalau lagi diajak diskusi kabur, maka bisa kita sebut Kiai Imad Al-Kaburi katanya. Itu kan jadi ribut Pak. Nggak bagus kan umat Islam kayak gitu. Makanya sebagian ulama tawakuf aja, diem aja. Harus ada yang memfasilitasi itu. Ya. Nah, bahkan sebagian ulama yang tawakuf tadi berprinsip lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Jadi karena kita udah kadung dari dulu para habaib itu memang mengisi acara-acara keagamaan di kita, dan bagus kok ceramah-ceramah mereka itu menyentuh ya. Jadi udahlah, kalaulah mereka bukan keturunan Rasul, biarkan itu urusan mereka dengan Allah. Yang kita ambil ilmunya, gitu ya. Kalaulah kita malah bilang benci kepada mereka gara-gara nasab doang, sementara ilmunya bagus, ternyata mereka benar di sisi Allah, kita yang salah. Mendingan kita salah mencinta daripada salah membenci. Lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Nanti tentu keputusan paling finalnya di hadapan Allah. Mana yang benar? Jadi fokusnya tuh di salah satu keturunan tadi, Ubaidillah itu. Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa ini itu ada nggak nama itu? Ya, seluruh habaib di Indonesia nyambungnya ke situ Pak. Muaranya ke situ. Itu doang, inti titik masalahnya di situ. Nyampe atau enggak ke Rasul. Kalau tidak, maka mereka cukup dianggap orang Arab biasa. Ya, orang-orang Arab biasa ya, yang tidak ada keturunan ke sana ya. Kesimpulan, kedudukan ilmu nasab dalam Islam sangat penting. Menjaga keturunan, ketersambungan hubungan keluarga. Menjaga nasab berarti telah menjaga salah satu aspek maqasid syariah, hifdzun nasab. Sumber penetapan nasab dilakukan dengan pernikahan sah, ikrar, kesaksian, tes DNA, penetapan pengadilan, dan ini hukumnya perdata ya, bukan pidana. Status anak jina dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan syarat dan ketentuan. Anak angkat atau adopsi haram dinasabkan kepada ayah angkat secara mutlak. Kita harus ingat itu, teman-teman kita yang punya anak angkat, cepet deh dihilangkan itu istilah anak kandungnya. Kalau mau to the point aja, ini anak angkat saya, tapi dia belum siap menerima Ustadz. Si anak ini itu harus dijelaskan dari kecil justru Pak. Nanti kalau udah dewasa dia berontak malah. Ya beri jeda yang baik lah, caranya yang baik lah. Takutnya dia nanti begitu udah gede, oh jadi saya selama ini bukan anak bapak, kan? Nah, jadi beri pemahaman yang baik. Kamu anak bapak, secara perawatan bapak yang ngurus kamu, tapi nasab kamu kepada bapak kamu yang sudah tiada. Itu dijelaskan dengan baik. Belum siap, anaknya belum siap sampai anak itu nikah. Kapan siapnya kalau kayak gitu nih, jelasinnya dong. Bayi tabung dapat dinasabkan kepada ayahnya dengan syarat ketentuan. Hasil tes DNA bisa menjadi bukti keturunan di pengadilan.
Permasalahan nasab Ba'alawi merupakan dinamika perkembangan ilmu nasab di masa modern yang belum menemukan titik temu karena masing-masing argumennya kuat. Saran, pelajari ilmu nasab dengan baik, khususnya menjaga silsilah keturunan keluarga sendiri. Coba Bapak Ibu tulis tuh nama-nama bapak kita siapa sampai sedapatnya aja. Ya. Itu sedapatnya. Saya juga nggak dapat, Pak, saya juga. Saya itu dari bapak saya, kakek saya udah, nama kakek saya Sukardi. Itu tuh setelah itu nggak tahu lagi karena bapak saya bilang kakek saya itu meninggal pas bapak saya masih usia 2 tahun atau setahun begitu. Jadi nggak pernah ketemu, ya. Ya, jadi susah. Jadi diurus sama ibu, sama nenek gitu ya. Tapi kalau dari ibu saya itu kakek saya nyebut ada ke atas gitu ya, Asmuni. Kakek saya itu Asmuni bin Mukhtar bin Saprin bin Said. Nah, udah Said udah berhenti itu. Sama. Tapi menurut kakek saya ini kalau diterusin lagi nyampe ke Pangeran Jayakarta katanya. Gitu ya. Tapi walau alam lah ya. Kayak gitu. Ya ini coba Bapak minimal kalaupun nggak tahu sedapatnya aja. Nanti kasih tahu keturunan ke anak. Nah, ini ya. Pegang nih gitu ya. Jaga. Buat pohon nasab, buat pohon pedoman kekeluargaan turun temurun. Nanti tulis namanya siapa, punya anak lagi cantumin lagi. Itu jadi tradisi yang terjaga, Pak. Harus terjaga itu. Saya pernah ngisi pengajian halal bihalal namanya Trah Dipakerti dari Jogja apa ya dia tuh ya kalau nggak salah. Itu ternyata klannya itu sudah menyebar di berbagai wilayah. Di Bengkulu, di Lampung, di Kalimantan. Ada yang nggak bisa hadir tatap muka waktu itu online. Jadi mereka tuh ternyata sudah besar sekali. Ya, kakeknya namanya Dipakerti. Nah, itu sudah cukup luas sekali itu. Ya, itu kalau masih bisa terjaga Pak, kalau kayak gitu bagus. Jauhi, hindari semaksimal mungkin perbuatan zina dan segala hal yang akan mengantarkan kepadanya serta taubat atas dosa zina dengan taubatan nasuha. Perlakukan anak hasil zina dengan baik tanpa bullying, tanpa dirundung karena dia mah korban. Ya, ini sama keluarga sampai ada dibilang, "Oh, ini mah anak yang udah di DP-in dulu ya," katanya gitu. Ada kalimat begitu, Pak. "Oh, ini mah anak hasil DP ya," katanya. DP. Kan bahasa nggak enak itu Pak kayak gitu. Setiap orang yang mengadopsi anak harus ikhlas karena Allah ya, dan tidak melanggar batasan syariat dengan menisbatkan anak itu sebagai anak kandung. Waspada dan ingatkan sesama. Tes DNA dapat dijadikan salah satu alat bukti jika terjadi sengketa nasab, di samping banyak alat bukti lain yang dapat digunakan seperti ikrar, kesaksian dan sumpah. Permasalahan nasab Ba'alawi hendaknya tidak menjadi bahan perpecahan di tengah-tengah umat antara yang pro dan kontra. Harus diupayakan kajian komprehensif, mencari solusi terbaik dalam bingkai ukhuwah. Ya, hanya memang ya dua pihak ini sudah dicoba dipertemukan sulit memang. Ujung-ujungnya ribut Pak, ujung-ujungnya bentrok fisik. Jadi anggap saja ini sebagai ikhtilaf gitu. Hanya sikap kita tadi tawakuf dan ya tetap kita hormati para habaib. Hormati. Ya, kalaulah mereka itu bukan keturunan Rasul, kita ambil ilmunya. Tapi kalau ternyata mereka keturunan Rasul, jangan sampai kita salah membenci mereka. Syukran katsiran, terima kasih, atur nuhun. Bahasan selanjutnya nanti insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada hal-hal yang ingin dikemukakan atau disampaikan sebelum kita tutup dengan doa. Mangga. Mangga, Pak Iwan. Ini terkait dengan anak zina tadi kan ada pendapat para ulama yang menyatakan kalau dia kurang dari 4 bulan ya 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu dia nikah berarti itu bukan anak zina. Nah, pertanyaan saya, pendapat seperti itu dari ulama tadi kan, apakah dikaitkan dengan ditiupkannya ruh ketika bayi dalam kandungan berumur 4 bulan? Ya. Apakah seperti itu pendapatnya? Baik. Terima kasih. Jadi tadi kalimat yang muncul itu adalah
kalau dia menikah sebelum akad nikahnya itu 6 bulan sebelum 6 bulan kelahiran, ya. Karena kenapa ngambilnya 6 bulan, Pak? Karena dalam fikih ada kelahiran yang tercepat, yaitu 6 bulan. Jadi jangan dilihat dari kalau 6 bulan berarti kita masih bisa dong nikahnya di usia 3 bulan kandungan. Jangan pakai patokan itu, karena kalau nanti lahirnya lebih cepat gimana? Bayi prematur itu paling cepat kalau di kitab fikih seperti di Fathul Qorib 6 bulan udah lahir, Pak. Paling lama itu 4 tahun. Bayangkan ngandung 4 tahun, Bu. Itu Imam Malik katanya dilahirkan, dikandung sama ibunya sampai 4 tahun. Ya. Nah, kalau Kalau kita punya kalau tadi usia 6 bulan semenjak akad nikah, ya, baru melahirkan, itu memang rata-rata berarti usia kandungan itu usia akad nikah itu adalah saat usia kandungan 3 bulan. Ya. Tapi jangan dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan kelahirannya justru. Nah, kelahirannya kan nggak bisa diprediksi. Artinya gimana? Semakin cepat semakin baik. Supaya kalau terjadi hubungan badan, mohon maaf ya, setelah itu dia sampai terjadi hubungan badan, maka itu bisa dinetralisir, Pak. Kalau masih di awal-awal itu, sehingga anak tersebut bisa dianggap sebagai anak dia. Nah, apakah dihubungkan dengan peniupan ruh? Peniupan ruh itu usia 4 bulan. Ya. Kalau ngambilnya 4 bulan itu kejauhan ya. Tapi bisa jadi ada kaitan, justru jauh sebelum adanya ruh dan bentuk rupa harus segera dinikahkan, gitu ya. Karena kalau sudah usia 4 bulan udah telat. Usia kandungan 4 bulan udah telat itu. Udah telat banget. Itu udah nggak dianggap sebagai anak tuh. Tapi kalau masih dikurang dari sebulan, itu baguslah. Ya, sesegera mungkin. Ya, jadi memang bisa jadi ada kaitan ke sana, tetapi tidak mesti. Ya, yang paling penting daripada itu adalah semakin cepat semakin baik, supaya tidak terjadi konsekuensi hukum yang berbahaya dan merugikan anaknya. Itu masih bisa ditutupi kalau usia kandungan masih kurang dari sebulan itu. Aib keluarga itu masih bisa ditutupi. Ya, ketika nantinya dia sudah lahiran, nggak terlalu jadi bahan omongan. Ya, ada yang sampai apik bertahun-tahun ditutupi, Pak, ya, sampai nggak ada yang tahu lagi itu anak hasil zina. Tapi ada yang tidak berhasil, ya akhirnya selesai, gitu ya, diceritakan kemana-mana. Ya, jadi kalau saya melihat tadi sekali lagi tidak ada hubungan secara mutlak, tapi bisa jadi salah satu kaitannya adalah sejauh sebelum ruh itu ditiupkan di usia kandungan 4 bulan. Anak itu harus segera dinikahkan, perempuan itu harus segera dinikahkan dengan laki-laki. Dan yang jadi patokan bukan 3 bulan awalnya, tapi justru kelahirannya itu. Patokan kelahiran. Karena kelahiran setiap orang beda-beda. Pada umumnya 9 bulan kan, ibu-ibu kan. Tapi ada yang tadi 6 bulan sudah melahirkan, 7 bulan sudah melahirkan. Nah, kalau kasusnya kayak gitu berarti nggak sah itu nantinya. Ya. Jadi segera mungkin. Begitulah diketahui tes spek hamil, langsung ya akad aja dulu. Akad gampang kok, Pak. Kalau akad nikah tuh tinggal tinggal orang laki-laki itu datang, si bapaknya, si walinya bapaknya, terus saksi 2 orang, udah. Catatan penghulu nyusul. Minimal itu dulu, akad dulu. Saya nikahkan engkau fulan dengan fulana binti fulan dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, udah selesai. Itu udah tinggal beres urusannya, tenang, Pak. Tapi kebanyakan nggak mau kayak begitu, nggak mau. Harus pesen di Braja Mustika dong. Telepon dulu pihak KUA tuh. Ini prosesnya harus ditempuh, undangan disebar, wah segala macam. Pokoknya saya nggak mau, anak saya harus didandanin dengan rapi, biarin perutnya melendung juga katanya. Naudzubillah ya. Begitu ya, Pak Irfan ya. Silakan. Ada lagi? Mangga Ibu. Pak Ustaz, itu dulu saya dengar itu ya, kalau sudah itu katanya kalau anaknya lahir nikah lagi gitu. Itu apa?
Iya, bagus ada pertanyaan begitu. Jadi ada apa namanya asumsi ya di tengah masyarakat, kalau anak itu lahir baru nikah lagi gitu ya, baru dianggap itu sah. Nah memang ada Pak Ibu pendapat itu dari Imam Ahmad bin Hanbal, tapi pendapat ini lemah dianggapnya ya, yaitu saat setelah anak itu lahir, mau itu nikahnya bulan keberapa kek ya, itu langsung setelah lahiran bapak ibunya nikah lagi. Itu nggak ada apa pendapat itu memang ada dari Imam Ahmad, tapi dianggap lemah. Secara logika juga nggak masuk. Buat apa nikah lagi? Ya, karena dia kan sudah nikah. Mau dia nikah lagi pun, ketika nikah yang pertama itu status anak itu udah kandung, sudah kepalang gitu, sudah kepalang jadi anak, maaf tadi anak zina tadi. Jadi itu pendapat itu ada Bu ya, tapi itu lemah dan tidak dipakai di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Yang dipakai yang seperti tadi itu. Ya, lebih cepat, lebih baik dan tidak ada nikah ulang. Ada lagi? Cukup barangkali ya. Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan doa ala hadi iniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.